Masih dalam perjalanan yang diliputi keheningan, Selen pun sadar jika jalan yang mereka lewati berbeda dari sebelumnya. Wanita itu pun bertanya pada suaminya untuk memastikan. Bukankah jalan ini tidak sama dengan jalanan yang kita lewati sebelumnya? Baras menyilangkan kedua lengannya. Ada perbedaan antara jalur kuda dengan jalur kereta. Memang sedikit berputar tapi tidak akan memakan waktu terlalu lama. Jelasnya panjang lebar. Oh, itu, apa Anda lapar? Tanya Selen lagi, berusaha untuk memecah keheningan dalam perjalanan kali ini, namun sayangnya hal itu justru memperburuk situasi, karena respon Baras yang dingin. Dengan salah tingkah Selen, buru-buru memperbaiki suasana lagi. Sepertinya Anda belum sarapan jadi saya bertanya-tanya, apa mungkin Anda lapar? Masih cukup jauh untuk sampai ke kota. Jawab Baras singkat. Tangannya menerima keranjang makanan dari jar. Setidaknya makanlah ini. Kemudian memberikan keranjang makanan itu pada Selen. Bukan saya tetapi Anda. Selen tersenyum canggung, tapi tetap menerima keranjang makanannya. Merasa diperhatikan Baras pun tersipu malu. Aku baik-baik saja. Jawabnya dengan memalingkan wajah. Beberapa saat kemudian kereta kuda mereka mulai memasuki pusat kota, di mana terdapat banyak bangunan-bangunan yang menjual berbagai kebutuhan bagi tiap orang. Selen begitu antusias melihatnya, matanya berbinar-binar. Sangat berbeda dari alun-alun. Ini seperti rumah para peri, ungkapnya dalam hati. Baras yang selalu mengawasi gerak-gerik Selen pun berkomentar dalam kepalanya, seperti belum pernah melihat kota saja. Tetapi jika engkau seorang penyihir yang terbiasa tinggal sendirian di lembah terpencil, maka semuanya jadi masuk akal. Di sisi lain, Selen agak merinding dengan tatapan menusuk yang dilemparkan Baras, seolah sedang menyebut dirinya palsu. Kenapa kau menatapku seperti itu? Mari kita alihkan perhatiannya, batin Selen. Punggung saya sakit karena terlalu lama duduk dalam kereta. Jika terus begini, pinggang Anda juga akan sakit, kan? Setelah lama berpikir, pertanyaan itulah yang akhirnya keluar dari bibir mungil Selen. Aduh, apa yang aku lakukan? Batin Selen frustasi. Jangan membuat suasananya jadi makin runyam. Batinnya lagi sambil memegangi kepala. Kereta kuda pun berhenti. Kami telah tiba di lokasi yang Anda sebutkan, Tuan. Ucap Jart memberitahu. Baiklah, jawab Baras singkat. Sedangkan Selen merasa bersyukur di kursinya. Tidak lama pintu kereta pun dibuka dan Baras segera turun. Selen bertanya-tanya dengan wajah was-was. Kemana suaminya itu akan pergi? Apa ia akan pulang ke kastil tanpanya? Namun setelah turun Baras tidak langsung meninggalkan Selen begitu saja. Ia berbalik dan mengulurkan tangannya, menyuruh Selen untuk ikut turun dengannya. Selen memperhatikan tangan yang kokoh itu, lalu netranya naik ke wajah Baras yang pipinya memerah. Tanpa keraguan lagi, Selen menerima uluran tangan tersebut lalu turun dengan perlahan. Pemandangan itu begitu persisi dengan situasi dan suasana yang mendukung, pakaian mewah serta kereta kuda yang seolah-olah menggambarkan sosok Cinderella dengan pangerannya. Sayangnya pemandangan itu tidak bertahan lama. Setelah sepatu Selen menapaki jalan, Baras langsung melepaskan pegangan tangan mereka. Sambil memalingkan pandangan ia berujar, jika langsung kembali ke kastil kita akan kelaparan, jadi mari kita pergi ke restoran dulu. Ajaknya malu-malu. Itu boleh saja, tapi kenapa tangannya harus dilepas? Selen merasa kecewa. Dengan kedua alis bertaut wanita itu mendengus mengumpulkan sedikit keberanian. Gantian kini tangannya yang terulur, berusaha meraih tangan besar suaminya, lalu menggenggamnya erat. Baras terperangah, sedangkan Selen tersenyum senang karena usahanya berhasil. Kini mereka berjalan beriringan layaknya pasangan pada umumnya. Seperti sedang kencan dengan kekasih. Batin keduanya. Sekarang bangunan mewah dengan bingkai-bingkai foto dari para tokoh terkenal terpampang di dinding restoran. Aneka hidangan juga sudah tertata di meja, mulai dari makanan pembuka, hidangan utama, makanan penutup beserta minumannya. Selen menikmati makanannya dengan lahap selagi Baras terus memperhatikannya dengan seksama. Tatapan matanya masih sama, seolah meyakini adanya kebohongan yang disembunyikan oleh wanita itu. Wajah Selen berubah murung seraya membatin.
Di pondok kau bermalam denganku, bahkan memberikan makanan lezat ini. Kupikir kita sudah maju selangkah lebih dekat, tapi aku terus merasa bersalah karena telah berbohong. Namun semua ini kulakukan demi bisa bertahan hidup, aku tidak boleh menyerah di sini. Masa depan, tolong jaga aku juga. Aku adalah Selen yang hilang ingatan, jadi mari kita lakukan. Tekannya dalam hati. Saya betul kata ada pertanyaan. Sebenarnya apa hubungan kita? Kalimat itu membuat Baras terkejut. Pria itu melemparkan wajah penuh tanya sebagai jawaban. Selen berdehem sebelum menjelaskan lebih lanjut. Begini. Anda datang ke kamar saya di malam hari dan memberi hadiah. Saya pikir kita adalah pasangan suami istri kan? Baras memilih untuk menyesap tehnya daripada menjawab pertanyaan yang sudah jelas itu. Tapi kenapa kita tidak melakukan hubungan suami istri? Mendengar itu, Baras sontak menyemburkan air tehnya. Kurasa aku butuh penjelasan lebih lanjut mengenai ini. Ujar Baras kemudian menyeka bibirnya pelan. Selen cepat-cepat menggoyangkan tangannya. Maaf sudah membuat Anda kaget. Ucap Selen seraya menatap suaminya serius. Saya rasa saya hilang ingatan. Lanjut Selen dengan nada suara yang terdengar nyaris putus asa. Baras biasa saja setelah mendengarnya. Ia tidak kaget maupun merasa aneh. Ini semua masuk akal, pikirnya lagi. Jika identitasnya sebagai penyihir terbongkar, dia tidak bisa mencapai tujuannya. Cepat atau lambat dia pasti akan membuat alasan, dan apapun alasannya, aku harus dapat mengikuti iramanya. Baras berdehem pelan sebelum menjawab. Lagi pula kita adalah pasangan suami istri, jadi sampai mana yang kau ingat? Wajah Selen mendadak kaku, ia menautkan telapak tangannya demi mengusir rasa gugup. Saya tidak tahu tanggal pastinya, tapi di malam Anda menutup tirai dan menyuruh saya untuk pergi tidur. Jelas Selen pelan. Baras menyesap tehnya lagi. Lalu keesokan paginya Anda keluar sebentar dan kembali lagi, kemudian menumpahkan darah ke atas seprai. Jelas Selen lagi. Tapi aku rasa kau ingat bagian sebelum itu kan? Apa aku benar? Tanya Baras dan Selen pun mengangguk. Itulah hari pernikahan kita. Lanjut Baras enteng, sedangkan Selen menutupi wajahnya merasa malu. Dan kamu penasaran kenapa kita tidak melakukan hubungan suami istri? Tanya Baras lagi. Ya, balas Selen ragu. Itu karena kita sudah membuat perjanjian. Setelah bilang itu, Baras sempat membatin. Kira-kira akting seperti apa lagi yang akan dilakukan oleh wanita ini? Sedangkan Selen nampak kebingungan. Perjanjian? Perjanjian macam apa? Isi kepalanya. Kita memutuskan untuk melakukan itu di hari ke-10 setelah upacara pernikahan. Terang Baras menatap mata Selen lekat-lekat. Lalu dengan ekspresi dingin pria itu melanjutkan kalimatnya. Tentu saja kau tidak akan mengingatnya, tapi besok adalah hari ke-10. Dan di detik itu juga, pipi Selen merona, sepenuhnya bak kepiting rebus. Hanya satu kata yang terlintas dalam benaknya saat ini, kacau. Semuanya berantakan. Setelah perut kenyang, mereka bertiga pun kembali melanjutkan perjalanan dengan kereta kuda. Dalam keheningan itu, isi pikiran Selen cukup rumit untuk diselami. Apa ini? Nasibku begitu sial. Ini akan membuatku gila. Eluhnya dalam hati. Aku pikir, aku bisa segera lolos dari masalah ini dengan cukup mengaku saja kalau aku hilang ingatan. Tapi ini malah menjadi semakin runyam. Baras terdiam, matanya masih setia mengawasi gerak-gerik Selen. Tangannya bersidekap dada, sedikit bingung dengan reaksi berlebihan yang ditorehkan istrinya saat ini. Kau begitu berani mengungkit topik hubungan suami istri denganku, tetapi kenapa sikapmu begini? Apa sebegitu mengejutkannya bagimu? Harusnya kau tahu salah satu tugas dari seorang istri adalah melayani suaminya, dan cepat atau lambat kau pasti akan melakukannya kan? Kau harusnya mempersiapkan diri terlebih dahulu sebelum berakting. Baras mengepalkan tangannya, sedikit jengkel mengingat wajah tanpa dosa milik istrinya beberapa saat yang lalu. Ya kalau dipikir-pikir lagi, pria itu tidak peduli. Baginya saat ini Selen sudah tidak punya jalan untuk kembali. Pria itu tidak akan segan-segan untuk mengambil setiap incinya tanpa menyisakan jejak sedikit pun. Batin Baras berapi-api. Singkat cerita, di malam berikutnya,
Selen mengangkat tangan penuh semangat dengan wajah cerianya. Bagus, semuanya beres, ayo minum saja dan berbaring. Ujarnya dengan senyuman. Aku tidak punya cara lain, hanya metode ini yang bisa kulakukan. Setidaknya sampai aku menemukan cara lainnya nanti. Selen bertanya-tanya di mana sekiranya ia bisa mendapatkan sebotol alkohol. Selen bahkan tidak tahu di mana letak dapurnya berada. Akhirnya wanita itu pun memutuskan untuk pergi keluar dan membeli alkohol sendiri, lalu kembali secepatnya. Menggunakan jubah lengkap dengan tudungnya, ia melangkah keluar, dengan harapan suatu hari nanti bisa memiliki kehidupan yang harmonis dengan Baras. Di sisi lain, Baras terlihat begitu senang dengan barang temuannya. Akhirnya aku mendapatkan apa yang aku inginkan. Batinnya bersuara dengan raut wajah khas milik karakter jahat dalam novel-novel. Hampir mustahil mendapatkan ini. Beruntungnya aku bisa menemukannya di pasar gelap. Ini adalah lingkaran jiwa yang mampu mengikat jiwa ke tubuh. Biasanya memang digunakan untuk tujuan terapi. Terbuat dari hati naga untuk menahan jiwa dalam proses penyembuhan luka. Namun efek samping dari pemakaiannya cukup beresiko tinggi karena dapat membuat penggunanya menjadi gila. Jelas Baras sambil mengingat kisah pemilik lingkaran jiwa itu sebelumnya. Pria itu memejamkan mata sambil memegang erat kotak hadiah berisi benda tersebut. Ia kembali berujar dalam dada, tapi tidak apa-apa. Aku akan pastikan dia tidak mati. Kini tatapannya menatap lurus-lurus ke sebuah pintu di hadapannya, itu adalah kamar Selen. Instingnya yang tajam dapat merasakan ketidakadaan istrinya di dalam. Apa mungkin dia sedang tidur? Setelah melangkah mendekat, Baras pun mengetuk pelan dan menunggu dengan sabar. Karena tidak ada tanggapan, ia pun mengetuk lagi. Dan kali ini pun tetap sama. Tidak ada jawaban selain keheningan. Bersamaan dengan itu, Ana muncul sambil mendorong kereta makan malam yang memang biasa diantarnya ke kamar Selen. Saat tuan dan nyonyanya itu tidak makan bersama. Dengan hanya menatap wajah penuh kecemasan milik tuannya, Ana langsung paham apa yang terjadi. Baras pun berteriak teramat panik, segera lakukan blokade di seluruh wilayah utara. Lalu temukan dia. Sekarang, titahnya mutlak. Sementara itu di tempat lain, Selen tidak sengaja menabrak tubuh seorang pria dengan jubah dan tudungnya yang nampak mencurigakan. Langkahnya pun terhenti karena tangannya dicekal kuat. Cerita kali ini pun selesai. Dari video sebelumnya, kita bisa tahu kalau orang yang papasan sama Selen itu adalah Vincent, si pengendali gagak dari jarak jauh. Pertanyaannya adalah, mau ngapain dia di sana? Apa Selen bakal diculik sama dia? Dan apa Baras berhasil nemuin Selen nantinya? Saksikan kelanjutannya hanya di channel ini. Jangan lupa buat like, komentar, share, dan juga subscribe, ya. Biar cerita ini bisa cepat dilanjut. Thank you for watching. See you, Whavers!